Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa ayyakum, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri atau untuk mendatangi salah satu raudhatun min riyadil jannah, salah satu kebun dari kebun-kebun surga. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fid dunya riyadatul jannah fa idza wajadtumuhu farta'u ala wa inna riyadatul jannah halaqatul ilm halaqatul dzikri. Sesungguhnya di surga, di dunia ada kebun surga. Apabila kalian mendapatkan serbun surga tersebut, maka datangilah. Ketahuilah bahwasanya kebun surga yaitu halaqatul dzikri, yaitu suatu perkumpulan yang di situ, yang di tempat tersebut seorang manusia, seorang muslim, mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini atau pada sore hari ini kita akan menyampaikan tentang kaifiyah bagaimana siyamus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Kenapa kita bahas ini? Dan insya Allah nanti kita akan bawakan kitab atau pembahasan kitab tersebut, yaitu kitab Siyamus Sholihin, tentang siamnya, puasanya orang-orang soleh. Maksud dan tujuan kita bawakan kitab ini yaitu agar kita minimal kita mencontoh orang-orang yang terdahulu,
orang-orang soleh yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala puji melalui lisan Rasulnya, melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang soleh, terutama qurunul mufaddalah, terutama zaman atau masa atau generasi yang utama, yaitu generasi para sahabat, generasi para tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in, yang pada mereka lah seyogianya, selayaknya kita mencontoh bagaimana ibadahnya, bagaimana para salafus saleh mereka menunaikan, mereka melaksanakan, mereka melakukan ibadah puasa yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah di dalam kitab Syiamus Shalihin disebutkan bab yang pertama tentang fa innahum yafrahu biqudumi sahri Ramadan. Sesungguhnya orang-orang soleh terdahulu mereka berbahagia, mereka senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini berdasarkan ayat dalam surat Yunus ayat 51. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bifadlillahi wa rahmatihi falyafrahu wa khairun fima yajma'un. Dengan fadlihi, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, maka hendaklah mereka berbangga, mereka berbahagia, dan itu lebih utama dari apa yang mereka kumpulkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan makna ayat ini, wa fi fadlillah wa rahmatihi, makna bi fadlillah bil Islam. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan wa fi fadlihi fa bil Islam wa rahmatihi wa bil Quran. Yang dimaksudkan ayat ini dengan fadl, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan datangnya Islam, dengan datangnya Al-Quran, dengan adanya Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, fal yafrahu, maka hendaklah kalian bangga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dorongan, memberikan anjuran kepada para sahabat, kepada Rasulnya, kemudian disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, agar dengan datangnya Islam, dengan adanya Al-Quran, mereka berbangga dengan keduanya. Dan Allah jelaskan kebanggaan ini, kebahagiaan ini melebihi apa yang mereka kumpulkan dari harta, dari anak, dari usaha, dari apapun yang ada pada manusia, dibandingkan dengan dua kenikmatan tersebut, kenikmatan Islam dan juga kenikmatan Al-Quran, maka tidak sebanding. Kaum muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa sangkut pautannya dengan puasa? Apa hubungan korelasinya dari puasa dengan ayat ini? Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasa ini merupakan salah satu cabang, merupakan salah satu rukun Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan, jelaskan kepada saya tentang Islam. Maka baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu ramadana." Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dinamakan Islam, yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak, yang benar selain hanya Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau laksanakan, engkau tegakkan salat, engkau membayar zakat, kemudian engkau haji ke Baitullah, dan engkau puasa di bulan Ramadan. Berdasarkan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan datangnya Islam dan di dalam Islam tersebut ada puasa, maka dengan datangnya puasa inilah hendaklah seorang muslim mereka berbangga, hendaklah seorang muslim mereka merasa senang dengan datangnya puasa Ramadan. Dan inilah seharusnya keadaan seorang muslim. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika datang awal bulan Ramadan, maka sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mempersiapkan Masjid Nabawi. Beliau perindah masjidnya, beliau beri lampu masjidnya supaya manusia bisa melaksanakan sholat di masjid tersebut, bisa membaca Al-Quran di masjid tersebut. Kemudian tatkala sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu melihat apa yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, nawwarallahu qabraka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kuburan engkau wahai Umar, bima fa'alta, dengan apa yang engkau lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah jadi para salafus saleh, di antaranya sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang bulan suci Ramadan, maka beliau mempersiapkan masjid, mempersiapkan tempat yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah pada bulan suci Ramadan dengan diperbaiki, dengan diperindah, dengan dipercantik masjid tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan yaitu Ma'la ibnu Fadl rahimahullahu taala, ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan,
bahwasanya para salafus saleh terdahulu, beliau mengatakan kanu yad'una Allah taala sittata ashhurin ayyuballighahum ramadhana yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Bahwasanya orang-orang terdahulu, jadi sebelum Ma'la ibnu Fadl rahimahullahu ta'ala, mereka para salaf terdahulu, mereka meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Jadi mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yaitu 6 bulan sebelumnya. Sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka berdoa, ya Allah, sebagaimana disebutkan dalam doa yang diriwayatkan oleh dalam kitab Ibnu Hazm oleh Yahya ibnu Abi Kasir. Di antara doanya adalah Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa taslimuhu minni mutaqabbala. Doanya yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, selamatkan aku hingga Ramadan datang. Maksudnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dipanjangkan umurnya, selamat, bisa menjumpai bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan berilah Ramadan kepadaku. Yang pertama, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diselamatkan sampai menjumpai bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah mereka menjumpai Ramadan, apa? Wasallim li Ramadan, dan serahkanlah Ramadan untukku. Jadi jadikanlah bulan Ramadan itu memang untukku. Wa taslimuhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan yang aku kerjakan pada bulan suci Ramadan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan ada suatu keistimewaan. Jadi ketika seseorang mereka bisa mendapati bulan suci Ramadan, maka hendaklah mereka berlomba-lomba, hendaklah mereka saling berpacu mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, innallaha ja'ala ramadhana mitmaran li khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini Hasan Al-Basri kaum muslimin, ini perkataannya, untaian nasihat yang beliau sampaikan itu sangat membekas, sangat bagus untuk diambil pelajaran. Di antara nasihat Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, innallaha ja'ala ramadhana mitmaran li khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan suci Ramadan sebagai arena, mitmaran li khalqihi, arena perlombaan bagi makhluknya, bagi manusia. Yastabiquna fihi ila mardatihi, dan manusia dan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Yastabiquna, mereka berlomba-lomba, mereka saling berpacu, mereka saling mendahului, mereka saling mengejar antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Ila mardatihi, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gini, ketika bulan suci Ramadan datang, apalagi sekarang masih awal ya kaum muslimin, berlomba-lombalah kita. Kita jangan kalah dengan saudara kita. Kalau saudara kita dalam sehari bisa membaca Al-Quran 2 atau 1 juz, kita bisa lebih bagus dari dia 2 juz. Kalau saudara kita dalam sehari bisa mungkin bersedekah kepada saudara yang lainnya yang membutuhkan, kita jangan mau kalah. Bahkan ketahuilah di sebuah riwayat sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu dikisahkan pada bulan suci Ramadan, beliau mengatakan, hadal yaum nusabbiku Abu Hurairah fil khairat. Umar ibn Khattab mengatakan, hari ini, waktu inilah saya akan bisa mengalahkan, bisa mendahului sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kebaikan. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Umar? Ja'ala nisfa malahu lil Islam. Beliau jadikan separuh hartanya dia infakkan untuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Madza taraka ahlaka ya Umar?" Berapa engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Maka Umar mengatakan, "Taraktu nisfa mali." Saya sisakan separuh dari hartaku wahai Rasulullah. Kemudian ternyata apa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua hartanya. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Madza taraka li ahlika?" Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Taraktu Allahu wa rasuluhu." Wahai Rasulullah, saya tinggalkan untuk mereka yaitu Allah dan Rasulnya. Tidak disisakan sedikit pun hartanya. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Fal'an falanusabbiquhu abadan." Maka sahabat Umar mengatakan, setelah ini saya tidak akan mau lagi bersaing dengan sahabat Abu Bakar, karena gak mungkin bisa berhasil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagai contoh saja. Para sahabat seperti itu. Jadi ketika mereka mendapati sahabat-sahabat melakukan amal kebaikan, mereka berlomba-lomba. Kemudian Hasan al-Basri melanjutkan, fasabaqa qaumun fafazu. Maka ada sebagian manusia, sebagian makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melampaui manusia yang lainnya, fafazu, maka mereka berbahagia. Fatakhallafal akharuna fakhabu. Dan ada juga sebagian manusia yang mereka tertinggal, yang mereka bersantai-santai dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka tidak beribadah, mereka tidak mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kewajiban. Mereka tidak mengerjakan yang disunahkan. Mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menyisihkan harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Mereka bahkan pada bulan suci Ramadan, mereka habiskan, mereka gunakan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hasan al-Basri mengatakan, fakhabu, maka orang seperti yang mereka akan menyesal nanti, mereka akan merugi. Fal ajabu minal laibi ad-dhahaki. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, sangat mengherankan manusia, sangat membuat saya heran orang-orang yang datang bulan suci Ramadan, mereka malah bermain-main, mereka malah tertawa, terbahak-bahak.
dengan datangnya bulan suci Ramadan mereka tidak beribadah, tetapi marah mereka gunakan waktunya untuk bercengkrama dengan orang-orang, untuk tertawa, terbahak-bahak dengan orang-orang. Kemudian beliau mengatakan fil yaumi alladzi yafusu fihi al-muhsinuna. Mereka Hasan al-Basri heran dengan orang seperti ini di hari yang manusia mereka akan berbahagia dengan ketika mereka melaksanakan kebaikan di hari-hari tersebut. Wa yahsaruna fihi al-mubtilun, dan orang-orang yang berbuat kebatilan mereka akan menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bustanul Wa'idin, beliau mengatakan inna masalah hadas sahri. Ibnu Jauzi mengatakan sesungguhnya perumpamaan bulan ini, perumpamaan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya, maksudnya kaum muslimin, perumpamaan bulan Ramadan dengan bulan Syawal, bulan Ramadan dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Ramadan dengan bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan dengan bulan Muharram, dan bulan-bulan Islam yang lainnya. Ibnu Jauzi mengatakan kama sali rasuli sultanin ila qaumihi. Perumpamaannya adalah seperti seorang utusan dari raja. Jadi perumpamaannya itu ada utusan raja yang diutus kepada suatu masyarakat atau suatu kelompok manusia. Fa in akramu sa'nahu wa addamu makanahu wa sarafu manazilahu wa arafu fadilatahu raja'a ar-rasulu ila sultani. Kalau kaum tersebut, kalau masyarakat tersebut atau seseorang yang didatangi tamu raja, kemudian dia memuliakan tamu tersebut, dia menempatkan tamu tersebut dengan tempat yang istimewa, dia jamu, dia berikan sesuatu yang dia miliki, dia mengagungkan dengan sesuatu yang istimewa, dan dia mengetahui bahwasanya tamu ini adalah tamu yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan, maka tatkala tamu tersebut kembali kepada rajanya, maka dikatakan di sini syakiron li af'alihim, maka tamu tersebut, maka utusan tersebut akan mengucapkan terima kasih, akan bersyukur, akan memuji dari apa yang dilakukan oleh orang atau warga atau masyarakat yang didatangi. Madihan li ahwalihim, kemudian dia akan memuji keadaan-keadaan bagaimana kemarin waktu saya datang ke sana, saya dijamu dengan masya Allah, disediakan semua makanan, saya ditempatkan di hotel yang istimewa, saya diutamakan, diagungkan dibandingkan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan radiyan li a'malihim, dan tamu tersebut mengatakan kepada pemimpinnya atau kepada tuannya, dia ridho dengan apa yang mereka lakukan. Fayuhibbuhum as-sultanu ala dalik, maka sultan, maka raja
akan mencintai kaum tersebut, maka raja tersebut akan menyayangi kaum tersebut. Fayuhsinu ilaihim kulla ihsanin, maka raja tersebut dia akan berbuat kebaikan yang sangat banyak kepada kaum tersebut. Fa in istahaffu bi riayatihi, dan sebaliknya, jika suatu kaum yang mereka datang kepada mereka utusan dari seorang raja, kemudian mereka istahafu riayatihim, mereka meremehkan hak-haknya, datang utusan raja dibiarkan saja, tidak dijamu, tidak diberikan tempat yang istimewa, tidak diagungkan, tidak dimuliakan, dibiarkan begitu saja tamunya tanpa dijamu sedikit pun. Fa wahawanu liinayatihim, bahkan dihina, bahkan direndahkan kedatangannya. Walam yunziluhu manazilahu minal ikram, dan bahkan mereka tidak menempatkan tamu tersebut di tempat yang mulia. Wa fa'alu bihi fa'alal laim, bahkan dia melakukan perbuatan jelek kepada tamu tersebut. Raja'a ar-rasulu ila sultan, maka utusan tersebut akan kembali, akan pulang kepada rajanya. Wa qad ghadiba alaihim min qabihi afwalihim, maka utusan tersebut akan marah dari perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Wasi'a amalihim, dan perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan kepada utusan tersebut. Fayaghdibu sultanu bibughdihi, maka raja pun akan murka dengan apa yang dilakukan masyarakat kepada utusannya tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya? Apa maksud dari perkataan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala? Maksudnya adalah kaum muslimin, bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah salah satu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ibaratkan bulan suci Ramadan itu seperti utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan tadi seperti utusan raja. Bagaimana kita menyikapi utusan tersebut? Apakah kita agungkan utusan tersebut, atau kita biarkan utusan tersebut berlalu begitu saja? Datang hari pertama tidak kita muliakan, tidak pernah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita membaca Al-Quran, tidak pernah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita menyisihkan harta kita, padahal melimpah ruah harta yang Allah berikan kepada kita. Kita biarkan berlalu hari pertama seperti biasa. Datang hari kedua, kita lakukan seperti hari yang pertama. Datang hari ketiga, kita kerjakan seperti hari sebelumnya. Bahkan ketika sampai akhir bulan suci Ramadan, kita sama seperti itu. Maka kita tidak lain, sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Datang kepada kita tamu, seorang tamu raja, tetapi kita biarkan tamu tersebut tidak kita jamu, kita biarkan tamu tersebut kita tidak muliakan tempatnya, maka apa yang terjadi? Allah pun akan murka kepada kita. Maka apa yang terjadi? Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khasiru ragiba anfin, celaka, merugi seseorang apa? Ja'a sahru Ramadan wan salakha walam yufaru lahu, datang bulan suci Ramadan, bulan Ramadan datang sampai berakhir bulan Ramadan, walam yufaru lahu, dia tidak diampuni. Maka Rasulullah mengatakan celaka orang seperti ini. Datang bulan suci Ramadan,
Selesai bulan suci Ramadan, habis bulan suci Ramadan tanpa ada bekas sama sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, min alamati, merupakan salah satu tanda seseorang dia diampuni di bulan suci Ramadan apa? Nasatuhu fil khairi. Jadi selesai bulan suci Ramadan, lihat apakah dia semakin bersemangat untuk melaksanakan ketaatan atau tidak. Jadi dengan kata lain, seseorang itu akan terlihat berhasil tidaknya ujian perlombaan pada bulan suci Ramadan, dilihat nanti ketika selesai bulan Ramadan. Apakah dia semangat untuk menjalankan ketaatan atau semakin mengendor? Kalau semakin mengendor, masuk bulan Syawal, yang di bulan suci dia bersemangat beribadah, di bulan suci dia melaksanakan qiyamul lail, dia melaksanakan tarawih, kemudian ditambahkan qiyamul lail, membaca Al-Quran, dia 1 bulan khatam Quran 3 kali atau bahkan 4 kali. Tetapi ternyata pada selesai bulan suci Ramadan, masuk Syawal, dia semangatnya hilang. Tidak ada lagi salat malam, tidak ada lagi bacaan Al-Quran, tidak ada lagi didendangkan di telinganya pengajian-pengajian, mendengarkan pengajian-pengajian. Habis istilahnya Ramadan selesai, habis pengajian, nggak ada lagi datang ke pengajian. Maka kaum muslimin, orang seperti ini berarti mereka tidak berhasil di dalam bulan suci Ramadan. Berarti orang seperti ini dia tidak berhasil dalam perlombaan yang dia lakukan selama sebulan. Kaum muslimin ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu adalah seorang muslim ketika awal masuki bulan suci Ramadan, jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai tamu istimewa kita. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini adalah ladang perlombaan kita dengan saudara-saudara kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan saudara kita. Jangan mau kita kalah. Mungkin kita dalam urusan selain urusan agama kita kalah, tetapi ketika bulan suci Ramadan ini kita jangan mau kalah. Dulu ketika sebelum bulan suci Ramadan kita tidak semangat melaksanakan ibadah, pada bulan suci Ramadan ini masih baru awal ini, jangan seperti itu. Kita rubah. Agungkan tamu Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita nanti akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketahuilah bahwasanya bulan suci Ramadan, jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai hayatun ukhra, sebagai kehidupan yang baru. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini awal kita hidup yang baru. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan, idza dakhala ramadhanu taraka jami'al a'mali wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu apabila memasuki bulan suci Ramadan, maka beliau tinggalkan semua amalan, semua pekerjaan beliau tinggalkan, kemudian beliau ganti dengan membaca Al-Quran. Dan juga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau disebutkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, idza aqbala ramadhanu jalasa fi baitillahi wa takafa ala qiraatil Qur'an. Imam Ahmad rahimahullahu taala
ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Beliau duduk di masjid. Apa yang beliau lakukan? I'tikaf. Beliau i'tikaf. Kemudian duduk i'takaf ala qiraatil Quran. Beliau duduk di masjid untuk apa kaum muslimin? Untuk membaca Al-Quran. Jadi datang ke masjid bukan untuk senang-senangan, bukan untuk teriak-teriak, bukan untuk mengganggu orang, bukan. Tetapi datang ke masjid untuk qiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran. Wa taraka fatawahu wa masaila, dan Imam Ahmad meninggalkan fatwa. Beliau tidak berfatwa pada bulan suci Ramadan, dan juga beliau tidak membahas tentang masalah-masalah. Wa majalisal ilmi liyaqifa ala kitabillah, dan juga beliau meninggalkan majelis-majelis ilmu, tetapi beliau ganti hal itu semua untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zubaidi Al-Yamani rahimahullahu taala juga beliau mengatakan, disebutkan idza hadara ramadhanu ahdara mashafa wa jama'a ilaihi ashabahu. Zubaidi Al-Yamani, apabila Ramadan telah datang, maka beliau datangkan Al-Quran. Kemudian beliau kumpulkan semua teman-temannya untuk agar mereka membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala, idza kana awwalul lailatin min syahri ramadhana yajma'u ilaihi ashabahu fayusalli bihim wa yaqra'u fi kulli rak'atin isrina ayatan wa kadzalika ila ayyahtima al-Qur'an. Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika awal bulan suci Ramadan, maka beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya, beliau mengimami mereka, dan beliau baca setiap rakaat salatnya yaitu 20 ayat, sehingga beliau khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Ibnu Qayyim mengatakan, di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, al-iksaru min anwa'il ibadati, yaitu memperbanyak melakukan amal ibadah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu ciri seseorang dia ingin mendapatkan kenikmatan ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah amal kebaikan, amal ibadah. Apapun amal ibadah tersebut, asalkan amal ibadah tersebut sesuai yang dicontohkan kaum muslimin. Nanti jangan mengada-ngadakan lagi, membuat sholawat yang aneh-aneh, atau membuat amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Amalan yang ibadah itu banyak sekali kaum muslim, membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, kemudian membantu fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, kemudian memperbanyak sholat. Itu amal-amalan yang ada dicontohkan.
Kemudian lanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan fakana Jibrilu alaihissalam yudarisuhu al-Qur'ana fi Ramadana, dan malaikat Jibril alaihissalam pada bulan suci Ramadan belajar mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an. Wa kana idza laqiyahu Jibrilu ajwada bil khairi minar rihil mursalah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi malaikat Jibril, maka beliau menjadi orang yang paling dermawan, orang yang paling mudah melakukan amal ketaatan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika datang bulan suci Ramadan maka Rasulullah seperti itu. Beliau sangat semangat untuk melaksanakan ibadah. Beliau berlomba-lomba mencontohkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa kana ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan baginda Rasul kita adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau semakin meningkat, semakin bertambah pada bulan suci Ramadan. Yuksiru fihi as-sadaqata wal ihsana wa tilawatal Qur'an was salata wa dzikra wal i'tikafa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada bulan suci Ramadan beliau memperbanyak sedekah, beliau memperbanyak berbuat baik, beliau memperbanyak membaca Al-Qur'an, beliau memperbanyak salat, beliau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak i'tikaf. Wa kana yakhussu Ramadhana minal ibadati ma la yakhussu ghairahu bihi minas syuhur. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhususkan beberapa amal ibadah beliau kerjakan di bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah jadi kalau kita ingin mencontoh bagaimana puasanya para salafus saleh terdahulu, maka di awal puasa Ramadan ini jadikanlah puasa ini jadi tamu istimewa bagi kita. Muliakan tamu ini dengan kemuliaan yang istimewa. Jangan kita biarkan berlalunya tamu ini, berlalunya hari tanpa ada amalan istimewa yang kita miliki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di sini menjadi acuan bagi diri kami secara pribadi dan juga bagi para jamaah semua. Selagi kita masih awal bulan suci Ramadan, jadikanlah ini awal bagi kita untuk kita berlomba-lomba dengan saudara-saudara kita, berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.